Kita bahas mengenai sejarah Indonesia, sejarah tentang kemaritiman di Nusantara. Tapi semangat bahari orang-orang Nusantara di zaman dululah yang menghubungkan antara Cina dan India. Portugal sudah ada di peta mereka. Tanjung Harapan, Cina, Jepang, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah disebutkan di situ Brazil sudah ada di peta orang-orang Jawa. Nah, jadilah sejak saat itu orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara hanya bisa bikin kapal kertas. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di segmen Sodik Bercerita, di mana kita akan menceritakan suatu hal yang menarik di seluruh dunia. Pastinya cerita-cerita yang berkualitas ya. Jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik daripada video sebelumnya, karena ini video yang lebih bermanfaat ya, tentang sejarah negara kita tercinta ini, Indonesia. Jadi sebelumnya kalau kawan-kawan melihat saya pakai baju yang sama, ini memang saya syutingnya di hari yang sama ya. Jadi bukan karena saya nggak punya baju lain ya. Dan mungkin nanti video berikutnya baju ini lagi, karena harinya juga sama. Jadi satu hari 3 video saya buat. Oke, jadi video kali ini akan kita bahas mengenai sejarah Indonesia, sejarah tentang kemaritiman di Nusantara. Bagaimana laut-laut Indonesia zaman dulu itu, kita tidak menyangka bahwa mereka itu lebih hebat dari perkiraan kita selama ini. Jadi sebelum kita mulai ceritanya, terlebih dahulu saya akan mengulang kembali bahwa salah satu masalah dari orang Indonesia adalah orang Indonesia ini sangat jarang menulis, mencatat sejarah. Begini, sejarah itu akan diakui jika sejarah tersebut tertulis ya, baik itu di buku maupun di prasasti segala macam. Nah, masalahnya nenek moyang kita dulu memang sama seperti kita, jarang menulis. Jadi dia tuh lebih suka bercerita gitu. Bahkan catatan sejarah mengenai kerajaan terbesar di Indonesia, Kerajaan Majapahit, yaitu hanya 2 catatan. 2 catatan ini pun kebanyakan berisi tentang mitos-mitos. Ya, menurun sampai anak cucunya sekarang ya. Orang Indonesia kan memang jarang menulis dan jarang membaca. Nah, kita akan membahas suatu tema sejarah yang dilupakan padahal begitu penting diketahui oleh generasi muda Indonesia. Ini mengenai tradisi bahari di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung cari tempat ternyaman menurut Anda. Pastikan Anda siap menerima cerita yang sangat menarik ini. Oke, baik, yuk langsung saja kita mulai ya. Saat di sekolah kita mempelajari tentang Kerajaan Kutai, kerajaan pertama di Indonesia, yang mana guru-guru sejarah kebanyakan mengatakan Kerajaan Kutai adalah di mana peradaban Indonesia itu dimulai ya. Jadi peradaban Indonesia itu dimulai saat Kerajaan Kutai. Di mana Kerajaan Kutai itu dimulai ketika adanya perdagangan antara India dan Cina di Selat Malaka. Nah, sehingga muncullah kerajaan bercorak Hinduisme. Di sini terdapat paradoks yang sangat besar ya kawan-kawan semua. Orang Cina pada zaman dahulu itu tidak memiliki semangat bahari, semangat untuk melaut ya. Mereka itu baru bisa membuat kapal dan melayari samudra itu sekitar abad ke-10 pada saat zaman dinasti Sung. Nah, di India bahkan lebih parah lagi, karena di India ini kan orang-orang Hindu ya. Orang-orang Hindu ini menganggap lautan itu sebagai suatu hal yang buruk gitu ya. Sedangkan penggunungan, tempat-tempat yang tinggi itu tempat yang baik, tempat-tempat para dewa. Kalau lautan, tempat paling bawah itu tempat-tempat iblis, tempat-tempat setan. Begitu kepercayaan orang Hindu kan seperti itu. Saat di sekolah ada teori tentang masuknya Hinduisme, yakni teori Brahmana, yang mana para Brahman dari India itu naik kapal ke Indonesia menyebarkan agama Hindu. Tetapi secara teori terdapat banyak sekali kelemahan, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa Brahmana itu tidak boleh menyeberang laut, karena Brahmana ini adalah orang-orang suci, sedangkan laut tempat-tempat yang kotor ya, tempat penuh dosa seperti itu, tempat para iblis. Jadi orang Brahmana tidak boleh menyeberang laut. Jika orang Cina tidak memiliki semangat bahari pada zaman dahulu dan orang India juga sama, lalu siapa yang menghubungkan kedua ini? Orang-orang di Indonesia jarang sekali mempertanyakan hal ini. Guru-guru sejarah pun sangat jarang membahasnya kan. Inilah yang menjadi bukti betapa terpuruknya sejarah Indonesia. Kita tidak pernah memikirkan sejarah kita di masa lampau, padahal bisa jadi sejarah kita di masa lampau itu sangat hebat gitu kan. Tapi kita tidak pernah bertanya hal itu. Bisa dikatakan bahwa bukan kebudayaan Nusantara muncul dari perdagangan India dan Cina, tapi semangat bahari orang-orang Nusantara di zaman dululah yang menghubungkan antara Cina dan India. Hornell menyebutkan orang-orang Indonesia 500 tahun sebelum Masehi sudah berinteraksi dengan orang-orang India di Sri Lanka. Bahkan saking lamanya, ketika orang Indonesia berinteraksi dengan orang India, Hindu itu belum seperti Hindu sekarang ini. Kalau kita main ke Sri Lanka, di situ ada legenda tentang orang-orang suku Naga yang berlayar dengan perahu bercadik satu. Ini sudah jelas adalah orang Indonesia, karena orang Indonesia zaman dulu itu memang
identik dengan perahu bercabik satu. Jadi yang sesungguhnya membangun jalur sutra versi laut itu bukan India ataupun Cina, tapi Indonesia lah yang menghubungkan budaya mereka berdua ini. Walaupun pada akhirnya Indonesia lebih banyak menyerap budaya dari India, khususnya tradisi spiritual dari Hinduisme. Seorang ahli sejarah Arab bernama George F. Huraini mengatakan pelaut Arab 1 abad sebelum Masehi itu sudah berinteraksi dengan orang India. Kemudian dia menyebutkan bahwa orang Arab itu terlambat dari orang-orang Melayu. Kemudian Huraini juga menyebutkan bahwa bentuk kapal orang Indonesia zaman dulu adalah bentuk kapal yang paling berpengaruh di dunia. Kapal layar yang itu bisa diputar gitu haluannya ya. Yang layarnya bisa dinaik turunkan secara fleksibel. Yang ketika sampai di India mempengaruhi bentuk kapal-kapal di India. Seperti yang kawan-kawan tahu bahwa India itu adalah tempat transit seluruh pedagang di seluruh dunia ya. Khususnya seperti Persia, Arab, dari Afrika, Cina, itu transitnya di India karena India itu kan merupakan anak benua. Nah, ketika banyak pedagang transit di sana dan juga pedagang pelaut Indonesia juga ke sana, disitulah mereka meniru perahu dari Indonesia. Kalau kita mengetahui betapa jauhnya orang Indonesia berlayar pada zaman dahulu, maka nantinya kita bisa menjawab misteri-misteri yang tidak pernah bisa kita pecahkan zaman sekarang. Seperti contoh, mengapa bisa ikan mujair ada di Indonesia? Ikan mujair ini kan ikan dari Afrika sebenarnya. Ikan air tawar, nggak akan mungkin dia bisa nyebrang laut kan? Tapi kok dia bisa sampai ke Indonesia gitu kan? Nggak mungkin dia naik pesawat kan? Tidak mungkin dong. Kalau kita percaya sebelum-sebelumnya bahwa orang Indonesia ini zaman dulunya sering berlayar kemana-mana, maka misteri ikan mujair ini tidak menjadi misteri lagi. Demikian juga dengan penelitian dari Robert Dick ya, seorang sejarawan, menyebutkan bahwa tanaman seperti jagung, ubi, dan beberapa tanaman lain sebenarnya itu disebarkan oleh orang-orang Indonesia, oleh pelaut-pelaut Nusantara. Ini saya kurang tahu benar atau enggak ya. Ada sebuah catatan di Mesir kuno, 2000 tahun sebelum Masehi, menyebutkan orang-orang Mesir kuno mendapatkan beberapa komoditas seperti rempah-rempah, cengkeh, cendana, dan lain-lain. Ya, ingat ya, rempah-rempah, cengkeh, cendana. Kira-kira tempat yang paling cocok ditemukan di mana? Kemudian juga George Bucciarati menemukan bahwa di Mesopotamia ada sebuah kendi kuno yang di dalamnya ada fosil cengkeh. Cengkeh ini adalah tanaman identik dengan Indonesia di Maluku ya. Ya sekarang mungkin cengkeh sudah ada di mana-mana, tapi kalau zaman dahulu cengkeh itu ya adanya di Indonesia aja, di tempat lain nggak ada, di Maluku aja. Nah jadi orang-orang Mesir ini, terus juga orang Mesopotamia ini dapatnya dari mana? Kemungkinannya dua, mereka yang datang ke Indonesia atau pelaut Indonesia lah yang datang ke sana. Mengingat orang-orang Mesopotamia dan orang Mesir juga zaman dulu itu tidak memiliki tradisi bahari yang bagus, ya kemungkinan besar ya nenek moyang kita yang ke sana ya enggak? Di sini ada seorang yang bernama Wan Chen. Dia menceritakan orang-orang Jawa itu sudah terbiasa untuk berlabuh di pelabuhan Cina di masa dinasti Han. Dia menuliskan dalam bukunya yang diberi judul Hal-hal Aneh dari Selatan. Dia menyebutkan orang-orang dari selatan itu disebut dengan Kunlun, orang-orang Kunlun, yang datang dari Cina dengan kapal yang sangat modern, sangat canggih pada zamannya. Orang-orang Cina itu tetap tidak mau berlayar sampai berabad-abad kemudian. Mereka mengikuti dan memodifikasi konstruksi kapal yang diketahui sebagai kapal Jong Jawa. Oliver Walter, seorang sejarawan, juga menduga bahwa sejak abad ke-5 Masehi, orang Cina dan India ketika berdagang mereka tidak sungguh-sungguh dalam berdagang. Mereka menggunakan jasa orang-orang Indonesia untuk berdagang. Sederhananya orang-orang Nusantara itu kayak busway-nya lah gitu. Kayak misalnya orang Cina atau orang India mau berdagang, numpang kapal orang Indonesia terus dibawa berlayar, kayak gitulah. Ada juga sebuah buku yang ditulis oleh Robert Dick lagi ya. Dia awalnya penasaran saat dia ke Madagaskar, kok orang-orangnya sama, mirip kayak orang Indonesia gitu. Beda sekali dengan orang-orang Afrika yang hitam, ini wajahnya agak kecoklatan. Saat mengobrol dia menemukan ada banyak sekali kesamaan bahasa yang dia temukan juga di kawasan Nusantara. Setelah penelitian yang lebih mendalam, ditemukanlah bukan hanya bahasanya yang mirip, tetapi ada beberapa hal yang lain seperti alat musik, semacam kolintang. Terus rumah orang Madagaskar itu mirip dengan rumah joglo di Jawa. Saat Dick bertanya, kalian tahu nggak Indonesia? Sebagian orang Madagaskar mengatakan Indonesia adalah nenek moyang kami, kata mereka. Jadi mereka adalah keturunan dari para pelaut di Nusantara yang barangkali mungkin memilih tinggal di sana. Walaupun ya sekarang Madagaskar orang-orangnya sudah bercampur baur dengan orang-orang Afrika kan. Tapi yang penduduk asli ke Madagaskar itu aslinya ada orang Indonesia, orang-orang Afrika tuh pendatang kan. Madagaskar itu kepulauan ya. Pertanyaannya, sejak kapan mereka ke Madagaskar ini? Kemungkinan sejak zaman Sriwijaya abad ke-8-an lah. Artinya pada abad ke-8 orang Indonesia itu sudah berlayar jauh sampai ke Madagaskar, bayangkan. Ketika Robert Dick melakukan penelusuran lagi, didapati bukan hanya Madagaskar yang memiliki pengaruh Indonesia, bukan hanya Afrika, tetapi hampir di seluruh dunia ada pengaruh Indonesia di sana. Kemudian ada hal yang lebih kontroversial yang dikatakan oleh Robert Dick,
bahwa kemungkinan besar orang-orang Indonesia sudah sampai ke benua Amerika, benua baru. Kemudian juga ada banyak teori menyebutkan bahwa Hawaii itu adalah Jawai. Kan biasanya zaman dulu itu kan J itu biasa sering diganti dengan H. Yang mana Hawaii itu artinya Jawa kecil. Dan juga pernyataan ini yang Hawaii mengatakan Jawa kecil didukung dengan orang-orang Hawaii, penduduk pribumi Hawaii. Itu postur tubuhnya mirip dengan orang-orang Jawa, ya. Wajahnya mirip, terus kulitnya warnanya mirip, postur tingginya mirip juga. Baik, sampai sejauh ini mungkin kita anggap sebagai cocok logi. Kawan-kawan mungkin anggap sebagai cocok logi, ya banyak bacot nih sorry nih. Tapi ada sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Alfonso de Albuquerque, ya, orang ini sangat dikenal oleh guru-guru sejarah di Indonesia. Kawan-kawan yang nggak pernah cabut pas sekolah mungkin tahu lah ini ya, Alfonso de Albuquerque. Tapi sedikit sekali yang pernah mengetahui bahwa Alfonso de Albuquerque pernah menulis surat kepada rajanya, yakni Raja Immanuel. Dia berkata, saya sudah menaklukkan Malaka dan lain sebagainya. Dan saya sudah bertemu dengan para pelayar dari Jawa, bla 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 bla. Dan saya menemukan suatu peta, ini pengakuan Alfonso de Albuquerque. Saya menemukan peta dari orang-orang Jawa bahwa Portugal sudah ada di peta mereka. Tanjung Harapan, Cina, Jepang, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah disebutkan di situ Brazil sudah ada di peta orang-orang Jawa. Pertama Robert Dick, kemudian Alfonso de Albuquerque yang mengatakan hal yang sama bahwa orang Indonesia telah sampai ke benua Amerika. Seperti yang kawan-kawan ketahui, sebelum abad ke-16 ya, orang-orang berpikir bahwa dunia ini hanya Eropa, Afrika, dan Asia. Benua Amerika tuh mereka belum tahu, itu negeri antah berantah gitu. Saat setelah Eropa melakukan penjelajahan besar-besaran, barulah diketahui bahwa ada daerah yang lupanya sangat besar ya, yang diberi nama Amerika. Nah, jadi saat Alfonso de Albuquerque sampai ke Jawa, bertemu dengan orang-orang Jawa, itu memang masih viral, masih hangat-hangatnya tentang penemuan benua baru ini ya. Jadi masih heboh gitu ya. Pas dilihat peta dari Jawa, loe, kenapa mereka sudah punya? Kan jadinya aneh gitu kan. Itu ternyata benua baru ini, benua Amerika ini sudah dijelajahi oleh orang Indonesia dalam pikiran Alfonso de Albuquerque. Ya kalau misalnya dalam film One Piece ya, bisa dikatakan para pelaut Indonesia ini seperti Goldie Roger ya. Jadi sudah sampai ke New World, ke dunia baru gitu ya. Barangkali sudah menemukan One Piece. Jadi saya tidak setuju jika di One Piece itu nama-namanya itu pelaut-pelaut Spanyol, pelaut-pelaut Portugis seperti Edward Newgate, Blackbird, Goldie Roger. Saya kurang setuju ya. Harusnya saya kasih kritikan kepada Masashi Kishimoto. Harusnya nama-nama mereka ini diganti dengan nama-nama orang Nusantara. Seperti misalnya Yono, Jono, Joko, Yanto, Joyon ya. Nah, jadi tolong diganti ya, karena memang secara kenyataannya pelaut Nusantara lah yang duluan menjelajahi dunia ya, sebelum pelaut-pelaut dari Eropa. Tolong Anda ganti. Kalau tidak saya akan membawa 200 laskar ke Jepang. Nggak, canda. Oke, itu intermezzo sedikit ya. Kita lanjut saja ya. Kesaksian tentang betapa gaharnya armada laut Indonesia ditemukan dalam catatan Giovanni de Empoli. Empoli ini tempat dia kan. Jadi Giovanni dari Empoli gitu bahasa Itali. Dia menyebutkan kapal Jung Jawa sangat besar dan sangat kuat. Kemudian dia lanjutkan juga kapal Jung Jawa ini seolah-olah seperti benteng yang mengapung di lautan gitu. Jadi diserang dengan artileri pun nggak mempan, saking kuatnya. Kapal ini juga jauh lebih besar dari kapal terbesar yang dimiliki oleh Portugis. Kira-kira 3 kali lipat lebih besar. Bobotnya sekitar 1000 sampai 2000 ton kapal Nusantara tersebut. Giovanni juga menyebutkan bahwa kekaisaran Cina mengizinkan seluruh kapal berlabuh di daerahnya kecuali kapal Jung Jawa. Karena kapal ini demikian besar, jadi kalau dikhawatirkan kalau kapal ini berlabuh dapat menaklukkan satu kota. Bahkan satu kapal Jung Jawa ini bisa menghabisi 20 kapal arek-arek Cina. Nah, kapal inilah yang menginspirasi dinasti Song untuk membuatnya, walaupun tetap tidak sebaik kapal Jawa. Karena bahannya bukan dari jati kan. Indonesia kan punya pohon jati yang jelas pohonnya sangat kuat dan sangat bagus untuk dijadikan kapal layar. Kenapa orang-orang Indonesia memiliki tradisi berlayar yang sangat luar biasa di zaman dulu? Karena Indonesia ini berbentuk kepulauan, maka kita tidak akan menemukan tempat yang lebih bagus untuk latihan berlayar selain di Indonesia. Di Indonesia ini kan untuk datang dari pulau satu ke pulau lain itu kan harus berlayar kan, karena bentuknya kepulauan. Ini merupakan tempat latihan yang sangat bagus untuk belajar berlayar kan. Kita mau mencari tempat yang berbadai ada di selatan Jawa, tempat yang laut yang agak tenang sedikit juga ada di utara Jawa, itu kan tenang lautnya. Jadi kalau dibilang ini hoax, kayaknya nggak mungkin juga kan. Peluang orang Indonesia zaman dulu ahli dalam menjelajah lautan itu sangat besar, karena mengingat karunia Tuhan yang diberikan kepada daerah Indonesia ini. Daerah itu memang mendukung agar kita ini bisa berlayar kemana-mana zaman dulu itu. Jadi kalau dibilang hoax kayaknya susah gitu, kurang masuk akal gitu kalau dibilang hoax ya.
Setelah kita mengetahui betapa hebatnya kemampuan maritim Indonesia di masa lalu muncul pertanyaan, kok sekarang kita hanya bisa bikin kapal kertas gitu kan? Jadi para sejarawan menyimpulkan ada 3 penyebab kenapa armada laut Indonesia sekarang tidak sebagus dulu. Pertama, orang-orang Demak ketika dikalahkan Portugis di Malaka saat serangan Adipati Unus, mereka sadar kapal-kapal Portugis bisa menang karena kecil. Jadi karena lebih kecil, maka kapal tersebut lebih fleksibel. Sejak saat itulah orang-orang Demak mengecilkan ukuran kapal mereka dengan tujuan kalau mereka bisa perang lagi, mereka bisa menang. Mengecilkan sampai 10 kali lebih kecil. Jadi dari sekitar 1000 sampai 2000 ton dikecilkan jadi 200 ton saja. Kemudian di masa Amangkurat I, yang mana raja tersebut bisa dikatakan agak diktator gitulah ya. Jadi si Amangkurat I ini untuk menahan terjadinya pemberontakan dari rakyatnya, dia mengharamkan adanya pembuatan kapal-kapal di pesisir utara Jawa. Akhirnya kapal-kapal Indonesia menyusut lagi jadi sekitar 50 ton. Kemudian datanglah VOC Belanda ke Indonesia kan. VOC ini juga khawatir. Jadi VOC mengeluarkan kebijakan tentang larangan orang-orang Jawa untuk membuat kapal di atas 50 ton. Nah, jadilah sejak saat itu orang-orang Indonesia, orang Nusantara hanya bisa bikin kapal kertas. Saya pun juga bisa bikin kapal kertas. Apa payahnya? Kita akan menambahkan suatu cerita menyedihkan ya tentang armada laut Indonesia. Sisa-sisa kejayaan para pelaut Indonesia dalam berlayar bisa kita lihat di Makassar. Orang-orang Makassar itu terkenal dengan kapal pinisinya ya. Sejak tahun 17-an, mereka itu datang ke Australia untuk mengambil teripang dari orang-orang aborigin. Orang-orang Makassar itu ketika datang ke aborigin, mereka itu tidak mau menjajah ya. Mereka tuh hanya ingin berdagang. Mereka membutuhkan teripang untuk dijual ke Cina, untuk obat kuat mereka. Tapi teripang tersebut diambil dengan cara barter karena orang aborigin tidak mengenal uang pada zaman itu. Bahkan orang-orang aborigin zaman dulu itu selain belum mengenal uang, juga belum mengenal baca tulis. Mereka itu masih terjebak di zaman batu. Dan juga mereka belum kenal dengan logam. Kalau orang Makassar ingin menjajah ya mudah saja sebenarnya, karena orang Makassar zaman dulu dibandingkan orang aborigin ya jelas jauh lebih maju orang Makassar zaman dulu kan. Bisa aja sebenarnya kalau mau dijajah, mau diserang. Tapi orang Makassar nggak mau, orang Makassar tetap inginnya berdagang gitu loh, inginnya hubungan dagang gitu orang Makassar. Makanya orang Makassar itu zaman dulu itu sangat dikenal di aborigin. Orang aborigin itu kalau kita sebut ke sana Makassan, itu mereka pasti bahagia, pasti senang gitu. Oh Makassar kawan lama, kawan saya. Jadi zaman dulu itu setiap musim hujan orang-orang Makassar itu biasa datang ambil teripang ke Australia. Dan sekali lagi mereka itu barter ya. Kadang orang Makassar kasih beras, kadang kasih pisau, ngasih senapan, kadang juga kasih alkohol, ngasih candu. Barternya seperti itu. Hal ini terjadi selama 1,5 abad. Hubungan Makassar dan aborigin itu sangat akrab. Bahkan saking akrabnya mereka ini, banyak juga orang aborigin yang datang ke Makassar. Juga banyak juga orang Makassar yang tinggal menetap di Australia, di aborigin, untuk mengajari mereka ini tentang bagaimana caranya berternak mutiara. Jadi walaupun mereka yang terpisah ribuan kilometer, setiap musim hujan, orang-orang aborigin ini selalu nunggu di tepian Darwin itu, di tepi pantai Darwin. Dan mereka menunggu orang Makassar dan telah menyiapkan berton-ton teripang untuk diambil, untuk dibarterkan sama orang Makassar. Dan itu adalah masa-masa paling indah bagi orang aborigin dan orang Makassar sampai orang-orang Eropa datang. Tahun 1900-an orang-orang Eropa datang ke aborigin, ke Australia lebih tepatnya. Dan sejak saat itu Australia dikuasai oleh orang-orang berkulit putih. Dan mereka ini, para penjajah dari Eropa ini menerapkan pajak cukai kepada pendatang-pendatang yang ingin masuk. Jadi kalau orang Makassar ingin berdagang sama orang aborigin, ingin masuk ke Australia, harus membayar pajak. Kalau nggak mau bayar pajak, sana pergi gitu kan. Akhirnya orang-orang Makassar pun tidak bisa lagi datang ke aborigin karena mungkin pajaknya sangat besar juga kan, kita nggak tahu juga. Jadi yang menyedihkannya pada suatu musim hujan ya, orang-orang aborigin ini sudah nunggu berbaris di tepi pantai gitu kan, nunggu mana lah orang Makassar ini kok nggak datang-datang gitu kan. Padahal mereka ini sudah bawa teripang dengan jumlah yang sangat banyak gitu, bertonton bahkan. Berhari-hari menunggu, orang Makassar ini pun juga nggak datang-datang. Sampai akhirnya mereka menerima kabar bahwa orang-orang Makassar tidak akan pernah datang lagi, tidak akan pernah kembali lagi karena sudah dihalangi oleh orang-orang berkulit putih. Nah, mendengar berita itu sampai-sampai kepala suku orang-orang aborigin itu sampai nangis-nangis gitu di tepi-tepi pantai. Kemudian tidak pantang menyerah, mereka menunggu lagi beberapa hari kemudian, mereka tunggu terus berharap ada satu orang Makassar yang bisa lolos pun jadilah, setidaknya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi ya tetap nggak ada yang datang. Jadi kalau kawan-kawan datang ke Australia bagian utara, di situ banyak orang-orang aborigin. Jadi kalau kita berbicara sama mereka, maka kita akan menemukan banyak sekali peninggalan-peninggalan orang Makassar yang
yang ada di sana dalam bentuk nyanyian, tarian, legenda, bahkan ada bahasa-bahasa itu mirip kayak bahasa-bahasa Indonesia, bahasa-bahasa aborigin itu. Baik itu penjajahan di Indonesia dan penjajahan di Australia merupakan akhir dari kehebatan maritim di Indonesia, kehebatan pelaut-pelaut Nusantara. Dan semenjak saat itulah kita tidak lagi mempunyai budaya untuk melaut. Jadi itulah akhir dari kisah kehebatan pelaut Nusantara, akhir yang sangat menyedihkan. Kesimpulannya yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah pelajarilah sejarah, karena dengan sejarah itu kita bisa belajar dari masa lalu untuk tidak mengulangi masa lalu, atau kita bisa meniru masa lalu kalau itu hal-hal yang baik ya. Ya seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Salim Mufaddol. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi Alfonso de Albuquerque ini tidak terlalu terkejut ya. Tapi pelayar-pelayar Portugis ketika mereka sampai ke Tanjung Harapan, mereka terkejut karena mereka menemukan banyak sekali orang-orang berkulit coklat. Ketika ditanya, kalian ini orang mana? Gitu. Oh kami orang Jawa. Kalau Portugis ya, oh Jawa. Mereka belum tahu Jawa itu